Nah, kita akan bicara kriging. Nah, kriging ini erat kaitannya dengan variogram atau semi variogram yang mungkin kalian udah kenal di mata kuliah geostatistik di sebelumnya. Nah, ini fungsinya apa? Jadi kaitannya itu sebetulnya dalam hal interpolasi data gravity atau magnetik nanti. Jadi banyak mungkin kakak kelas kalian itu terjebak dengan istilah-istilah yang canggih di dalam sebuah perangkat lunak ya, kriging, apalagi tuh minimum kurvatur itu kan, terus apalagi banyak sebetulnya metode-metode, nanti kita bisa buka ya di di perangkat lunaknya. Nah, karena tidak tahu isinya, maka mereka tuh asal klik saja sehingga arti dari data tersebut tuh tidak memahami. Dia tinggal next, 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 keluar hasil, ya sudah, itu aja yang diterima. Padahal seorang geofisis tidak seperti itu. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba sedikit mesin atau coding atau isi yang ada dalam kriging ini. Gitu. Jadi kriging ini maksudnya adalah ingin membuat kontur, kalau dalam hal gravity magnetic ini, yang mana kontur ini datanya itu haruslah berupa grid. Jadi susunan data dengan kerapatan data yang konstan. Jadi kalau lihat seperti ini kerapatan datanya tidak konstan. Kenapa? Ada bolong-bolong di sebagian titik gitu. Nah, apalagi di lapangan kita tuh jarang mendapatkan data grid. Walaupun grid tetap aja, misalkan di setting 1 kilo, tetap aja mungkin selisih titik satu dan titik lain tuh beda 101 meter misalkan. Jadi beda 1 meter atau sekian. Jadi susah sekali kita mendapatkan data yang benar-benar grid di lapangan, susah. Nah, sehingga karena kita kebutuhannya adalah membuat kontur, maka si data ini mau nggak mau harus di grading. Jadi dibuat seolah-olah datanya itu menjadi rapat dan rapi gitu. Nah, seperti ini kan, jadi yang bolong pun terisi datanya. Jadi ada proses interpolasi gitu. Atau juga ekstrapolasi untuk data yang di luar area penelitian misalkan begitu. Nah, untuk mendapatkan data yang tidak rapi atau tidak menggrid, acak-acakan seperti ini menjadi data yang bisa diolah berupa gambar seperti ini, itu diperlukan interpolasi namanya. Interpolasinya ada banyak ya, yang akan kita bahas dan sangat populer itu adalah kriging. Nah, kalau kita membahas kriging, oke, berarti gitu ya introduction-nya. Jadi intinya ingin mendapatkan data yang tadinya acak menjadi rapi, teratur. Nah, kriging itu seperti ini sebetulnya formulanya, hanyalah pembobotan pada area tertentu. Jadi nilai Z estimasi, nilai titik yang kita ingin estimasi, itu adalah kumpulan dari Z tetangganya dikalikan dengan sebuah konstanta. Nah, yang menjadi unik di sini, yang menjadi spesial dalam kriging adalah menghitung ininya, konstantanya gitu. Oke, nah untuk mendapatkan konstantanya dibantu oleh yang tadi ada dalam kuis ya. Ini namanya apa? Variogram ya, variogram. Variogram ini menceritakan hubungan antara distance terhadap nilainya. Jadi apakah semakin dekat itu memiliki kedekatan data, jadi jarak dekat itu memiliki data yang dekat atau tidak. Jadi jarak yang dekat itu sebetulnya tidak ada korelasinya. Mau dekat mau jauh nggak ada hubungannya. Chaos berarti datanya. Nah, biasanya data kita itu tidak seperti itu, tapi semakin dekat data tersebut jaraknya, biasanya ada korelasi khusus gitu. Biasanya seperti itu, makanya disebut dengan stasioner. Nah, biasanya hubungan spasial, kedekatan spasial tersebut digambarkan dalam variogram atau semi variogram. Oke, ada teman kita yang masuk. Oke, mana nih? Sorry, harus keluar dulu Pak ya. Oke, mana? Oke. Kembali lagi. Nah, gitu. Jadi variogram itu bercerita tentang hubungan antara data
spasial dengan data ketinggian atau komponen yang akan kita modelkan nantinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini, ada yang biasanya semakin dekat itu korelasinya bagus. Semakin jauh korelasinya semakin buruk biasanya seperti itu. Nah, lain hal dengan ini. Berarti nanti ada istilahnya itu seal, ada nugget gitu ya. Ada range, ada partial seal gitu. Nanti kita pelajari. Jadi yang seperti ini, data-data yang ini, kita akan dekati oleh sebuah model variogram tertentu. Misalkan yang ini kayak gini. Yang hitam tebal ini. Berarti bentuk dari titik-titik ini didekati regresinya oleh bentuk seperti ini. Itu ada ciri khas tertentu. Oke, lanjut dulu. Semi variogram atau variogram sama aja. Semi itu artinya dibagi dua ya. Variogram dibagi dua. Atau variogram itu adalah dua kali dari semi variogram. Nah, contohnya seperti ini model yang lain. Titik-titik itu adalah data variogram atau semi variogram. Variansinya. Kemudian didekati regresi oleh garis hijau ini. Oke, ini komponen-komponennya yang di soal kuis tadi mungkin ya. Saya lihat nilainya bagus-bagus. Berarti saya hanya mereview saja. Jadi ini adalah kurva hijau menunjukkan variogramnya, variansinya. Nah, ada nanti itu semakin jauh jaraknya, yang ini X semakin jauh, maka kenaikan X-nya itu tidak signifikan terhadap nilai Y-nya, terhadap gamanya. Nah, artinya itu ada asimtot. Nah, asimtotnya itu disebut dengan, besar asimtotnya itu disebut dengan seal. Sedangkan jarak X-nya untuk nilai asimtot tersebut disebut range. Jadi range itu yang ini, seal itu adalah besarnya. Jadi semakin besar X-nya, dia nggak akan signifikan naik si Y-nya itu, gamanya itu. Kayak ada istilah nugget, nugget itu adalah perpotongan kurva hijau ini pada X sama dengan 0 atau nugget bisa. Partial seal itu berarti seal dikurangi nugget, nah yang ini bentuknya. Kayak begitu ya. Oke, itu terminologi saja. Nah, biasanya semi variogram model itu didekati oleh 4 ini. Sebetulnya ada banyak ya yang akan saya pelajari, yang akan kita bahas hari ini, ya 4 ini juga aja. Oke, ada spherical, modelnya seperti ini. Jadi naik kemudian datar, formulanya seperti ini, biarkan saja, kita tidak lebih dalam mengenai formulanya, yang penting tahu dulu aja. Kemudian sirkular, nah sirkular juga seperti ini, formulanya bedanya di sini nih. C0-nya sama, jadi yang belakangnya yang bedanya. Hampir sama gitu bentuknya, tapi nilainya tentu saja berbeda. Ada juga Gaussian, ya Gaussian hampir di semua bidang ada ya istilah Gaussian. Ini Gaussian modelnya seperti ini. Oke, kemudian ada juga linear. Nah, PR kita model variogram itu akan didekati oleh mana yang paling dekat secara regresi, apakah spherical, sirkular, linear, Gaussian ataupun model yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jika udah ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, jika tidak ada, kita akan coba melihat data yang telah kita download ya. Jadi silakan download dulu. Silakan download dulu data ASCII yang saya kirim. Pak, mau nanya Pak. Ya boleh, silakan. Kalau misalkan data-data varogramnya itu nggak menunjukkan tendensi dia mirip kemana gitu, gimana Pak? Itu biasanya kemungkinan besar datanya tidak stasioner. Adalah nanti kita bahas lagi stasioner. Nah itu datanya buruk biasanya seperti itu tuh. Jadi ada kalanya saya pun sering mendapatkan jaraknya dekat. Jaraknya dekat tapi variansinya itu gede sekali gitu, besar sekali. Sedangkan yang jauh malah dekat. Gitu artinya semakin jauh ada korelasi kuat, sedangkan yang dekat korelasinya buruk gitu, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau model seperti itu sebenarnya chaos itu. Jadi bisa jadi tidak ada hubungan fungsi antara jarak dengan nilai yang kita cari gitu. Jadi buruk sebenarnya data seperti itu. Nah, dalam geostatistik yang seperti itu tuh disebut non stasioner, salah satunya itu begitu. Jadi tidak ada hubungan. Begitu. Jadi chaos lah kalau lihat modelnya itu. Jadi dekat itu nggak ada. Jadi yang semakin jauh misalkan ya, saya sering mendapatkan juga seperti itu. Ternyata kalau kita selidiki itu biasanya datanya error. Jadi yang dekat biasanya data yang berdekatan
nilainya itu jauh bedanya, angkanya jauh. Misalkan kita marking GPS, jaraknya itu hanya 10 meter sebetulnya, tapi beda elevasinya itu jauh sekali gitu. Bisa seperti itu, bahkan mungkin 1 meter, 2 meter tuh sangat jauh sekali. Bisa dibuang ketika kita mengetahui data informasi lainnya, misalkan ternyata kalau ketinggian itu adalah lerengan. Oh ya, lerengan udah pasti. Beda 1 meter bisa jadi naik banget atau turun banget gitu. Nah, itu jarang seperti itu. Gitu. Biasanya bentuknya semakin jauh, semakin hubungan itu semakin buruk, semakin besar berarti nilai variansinya. Oke, begitu mungkin ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, oke, kalau sudah di-download, oke. Nah, kita buka datanya itu ada terdiri dari 3 kolom ya seperti ini. 3 kolom. Ini yang pertama itu kolom X, yang kedua kolom Y, yang ketiga adalah elevasi. Gitu. Jadi ini adalah nilai elevasi ya, koordinat elevasi. X, Y, dan juga Z itu elevasi. Nah, kita akan mencoba memodelkan ini, membuat konturnya seperti apa gitu. Nah, oke, kita coba buka servernya kalian buka. Saya di sini menggunakan server 19. Nah, nanti software yang kedua kalau ada waktu kita akan mencoba sedikit lagi menggunakan Oasis Montage ya, biar kita lebih familiar menggunakan software itu. Oke, kita lihat dulu datanya seperti apa. Caranya seperti biasa ada di plot. Di plot, kemudian ambil data yang sudah di-download tadi. Oke, mana ya? Oke, gitu ya, berupa ASCII. Nah, kemudian kita akan pisahkan data tersebut, apakah dengan tab, apakah dengan apa gitu, bebas. Nah, di sini ternyata pakai tab yang sangat sensitif untuk memisahkan ketiga kolom tersebut. Kalau sudah oke, nah hasilnya seperti ini. Di sini jelas terlihat ya bahwa sebaran datanya itu tidaklah teratur. Beda-beda ya. Ada yang dekat, ada yang jauh, bahkan ini dekat sekali ya. Mungkin error ya, biasanya yang ini yang menyebabkan datanya itu buruk biasanya. Biasanya yang dekat-dekat seperti ini. Tapi kalau dekat ternyata nilainya tidak begitu jauh, biasanya ya tidak signifikan. Tapi kalau dekat ternyata jauh nilainya, nah ini yang harus kita perbaiki nanti. Bisa jadi dibuang datanya atau diedit sedikit menyesuaikan dengan data terdekatnya. Oke, nanti itu dibutuhkan data pendukung lain. Jadi constraint pemahaman kita terhadap lapangan. Oke, nah data ini yang akan kita coba buatkan konturnya. Oke, sebetulnya kalau secara step itu mudah sekali ya. Berapa step juga beres, jadi 2 step beres. Tapi yang akan kita sedikit gali lebih dalam itu adalah landasan kita memilih pilihan itu gitu. Jadi lebih ke decision maker-nya gitu. Jadi tidak next gitu. Kita mempercayakan mesinnya kepada software tanpa kita tahu isi di dalamnya itu seperti apa. Oke, kita coba dulu maksudnya apa. Kita coba masuk grid data. Oke, di sini ada banyak grading method yang saya tadi sebutkan. Ada co-kriging, inverse distance to a power, triangular with linear interpolation, minimum curvature, ini yang sama juga populer ya, natural neighbor dan sebagainya, moving average pun ada di sini. Oke, ini adalah metode geostatistik. Nah, yang akan kita coba hari ini adalah kriging ya. Kriging, coba kita browse data dulu, misalkan yang ini. Oke, XY tadi udah. Datanya, oke, A, B, C ya. Kita lihat A, B, C. A itu sebagai X, B sebagai Y, dan C itu sebagai Z. Oke, seperti itu. Coba kita lihat statistiknya. Oke, kalau perlu statistiknya seperti ini. X, Y, apa nih? Paling atas biasanya yang paling mudah. Jadi datanya itu ada 91, namun ada yang sama mungkin ya, 89. Jadi ada 2 yang diduplikat. Terus ada X min, Y min kalau nggak salah biasanya yang kita penting, yang
biasa kita perlukan. Nah, di sini ada ya. Ada sebetulnya, tinggal baca aja ya. Tinggal baca-baca aja, itu adalah informasi statistiknya. Kemudian kita coba next. Jadi setelah kita load X, Y, Z-nya itu udah disesuaikan kolomnya. Kemudian next, ada apa aja di sini? Nah, ini variogram yang tadi kita lihat. Datanya seperti ini, semakin dekat dia ada korelasi nilai, semakin jauh korelasinya. Jadi kalau lihat data ini, variogram atau semi variogramnya tinggal dibagi 2 atau dikali 2. Kita lihat bahwa untuk jarak tertentu sampai jarak 10.000 atau 10 kilo, 10 kilo lebih berapa nih? Ya sekitaran lah ya sampai sini. Dia masih dekat dengan garis yang biru ini. Namun di jarak tertentu atau kita sebut berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 1200 berarti ya. Di atas 1200 ternyata dia lumayan jauh terhadap nilai yang biru ini. Gitu. Jadi kita bisa melihat hubungan jarak terhadap atau spasial terhadap nilainya itu ternyata yang bisa diyakini, bisa dipercaya itu adalah sampai 1200-an. Kesananya errornya besar gitu ya. Kalau kita menggunakan settingan seperti ini gitu. Kecuali kita mau men-setting ulang sehingga kita bisa mendapatkan error yang lebih baik, baik yang dekat ataupun jauh sama-sama memiliki korelasi yang bagus misalkan gitu. Coba apa yang akan kita lakukan? Oke, ini maksud dulu ya. Berarti ini variogram kita. Kemudian yang ini apa? Yang ini tuh variogram namun dalam bentuk peta kalau ini. Jadi ini sebagai pusatnya. Jadi yang paling dekat itu korelasinya seperti ini, semakin jauh. Nah ini variogramnya seperti ini. Gitu. Jadi ini kalau ini berupa peta, kalau ini berupa lintasan ya. Jadi ini gabungan semua, gitu, gabungan semua. Saya belum bicara tentang perhitungannya ya tadi ya. Aduh, saya lupa. Sorry, saya balik dulu tadi ke perhitungannya. Di slide 1 ya tadi. Ada ya? Oh, nggak ada ya? Waduh, lupa saya kopikan ya. Oke, saya cerita aja lah. Jadi yang namanya distance itu gimana dapatnya, tapi saya yakin kalian udah paham persis lah ini, karena saya lihat tadi kuisnya bagus-bagus. Saya hanya mereview sedikit. Kalaupun kalian masih bingung, bisa tanya langsung atau googling aja. Intinya untuk mendapatkan variogram, itu adalah jarak dikuadratkan, hanya begitu saja. Jadi misalkan yang ini sebagai center variogramnya. Oke, saya perbesar bisa ya? Nggak bisa ya. Katakanlah ini sebagai center variogram. Jadi variogram itu kita ngukur, cari hubungan antara satu data dengan data yang lainnya, bahkan semua data. Misalkan ini sebagai titik center. Jarak sini ke sini katakanlah 100 meter. Berapa sih perbedaan nilai ini dengan yang ini? Misalkan bedanya adalah 100. Jaraknya 100, perbedaan nilainya berapa ya? 10 lah ya, biar beda angka 100 dengan 10. Jadi beda jaraknya 100, beda angkanya 10. Nah ini tuh untuk variogram 100 di sini, cari yang 100 lagi mana, ada nggak? Nggak ada, cuman ini aja. Bedanya 10, berarti 10 dikuadratkan 100 juga. Kemudian ini dengan data katakanlah paling jauh ini, nanti dia akan nyari dengan ini berapa jaraknya nih. Pakai Pitagoras ya, tentu saja. Berapa jaraknya? Oke, yang jauh aja di sini. Ini dengan yang ini berapa jaraknya? Katakanlah berapa nih? 40.000 lah ya. 40.000. Ini dengan data ini 40.000 datanya jaraknya itu. Jadi untuk variogram 40.000, berapa angkanya? Ternyata bedanya itu katakanlah ini dengan ini bedanya 1.000. 1.000 karena jauh sekali. Artinya berarti variogram di sini 1.000 dikuadratkan. Jadi seberapa tuh? 1.000.000 ya. Berarti di sini tadi 100, di sini 1.000.000. Berarti jarak terdekat itu fungsinya lebih dekat ya, nilainya variogramnya lebih dekat dibandingkan yang ini. Terus udah semua data sekarang dipindahkan ke sini. Yang ini 100 meter mana? Oh yang ini cari lagi terus saja dengan radius 100 meter, dengan radius 200, terus ada urutannya ya. Sampai jarak terjauh berapa? Katakanlah ke sini berapa nih? Tadi 40.000, sekarang 38.000. Berapa jaraknya? Dikuadratkan, hanya begitu saja sebetulnya variogram itu. Nggak ada yang aneh. Jadi bedanya berapa dikuadratkan gitu aja. Jadi yang 2.000 berapa dikuadratkan, yang 4.000 berapa dikuadratkan, terus saja. Sehingga kita bisa melihatnya secara lintasan seperti ini ataupun secara peta seperti ini. Gitu. Oke, begitu.
coba kita lihat ada settingan apa aja di sini. Kita coba bermain-main sedikit. Ada ini non linear ya. Oke, kita non aja yang ini. Nampaknya kita bisa bermain di sini nih. Oke, jadi datanya terlalu besar, standar variogram berarti jangan. Ini agak dekat ya. Jadi kalau kita pakai covariance semakin dekat, tapi kan kita concernnya sekarang variogram, biarkan saja. Ini kayak biar kita tahu aja kalau menggunakan kurva yang lain bagaimana sih hubungannya begitu. Kemudian leg size-nya berapa, berarti increment-nya berapa, number leg-nya sekian ya. Tolerance biarkan saja, efek nugget-nya ternyata ini 0 efek nugget-nya. Ini bagus. Nah, coba ini variogram komponennya, di sini ada linear, ada logaritma seperti apa. Kalau logaritma seperti ini nggak naik ya. Jadi kalau kita menggunakan logaritma untuk model seperti ini, pastilah buruk hasilnya. Eksponensial sama juga. Gaussian sama juga nggak ngangkat. Power, mending agak mending ya power ya. Power tadi di sini ada nggak ya di persamaan saya? Kita lihat. Nggak ada ya. Oke, nanti kalian cari ya power itu seperti apa kalau penasaran. Ini buat tugas akhir juga bagus sebetulnya. Pelajari, lagi sekarang susah kan ngambil data ke lapangan. Bisa jadi kalian belajar geostatistik aja udah bisa jadi tugas akhir. Oke, power kuadratik juga nggak begitu ngangkat ya. Spherical dia. Ini beda-beda ya kasuistik. Jadi maksudnya di situ. Jadi kalau kita sebagai geofisisis, kita harus memperhatikan ini. Jadi tidak langsung percaya kepada software. Saya udah percaya aja pasti linear semua data, tidak mesti. Atau logaritma atau Gaussian yang terkenal itu gitu. Ternyata antara model dengan data itu nggak naik ya, nggak cocok gitu. Jadi jangan langsung percaya aja. Jadi kita perhatikan, oh power lebih baik ya daripada yang lain misalkan begitu. Linear dan power hampir mirip ternyata kok sama ya. Kayak begitu. Nah, ini nilai deviasinya, variansinya. Gitu. Oke, kita state aja linear lebih baik untuk data ini ya. Anggap aja walaupun di data yang jauh kurang begitu fit ya. Tapi kita tahu keterbatasan data ini bagaimana. Oke. Memang idealnya semuanya matching. Oke. Next. Jadi ini hanya sebaran data aja. Oke, next lagi. Nah, di sini jadi yang jauh itu nanti akan lumayan ya, errornya akan semakin jauh. Tapi yang dekat, dia semakin dekat antara biru dengan abu-abunya. Berarti yang jauh itu kurang begitu bagus ya datanya. Kenapa? Bisa jadi mungkin karena begini. Yang jauh-jauh itu datanya kurang begitu rapat. Sehingga korelasinya itu kurang begitu bagus dengan data-data yang rapat seperti ini. Gitu. Kalau seperti ini bagaimana? Bisa jadi kesimpulannya clock rigging atau kriging untuk data seperti ini kurang begitu bagus. Nanti kalian bandingkan dengan clock rigging, dengan minimum kurvatur, dengan data yang lain sehingga si model dengan data itu semakin bagus gitu, semakin cocok gitu. Jadi kalau lihat seperti ini memang variogram yang jauh itu yang tadi dengan leg yang jauh, kenapa buruk? Ya bisa jadi karena data yang jauh itu sedikit saja sebetulnya. Jadi semakin dekat yang seperti ini, nah itu makin bagus korelasinya. Hubungannya maksudnya di situ. Takutnya korelasinya dalam statistik beda lagi istilahnya kan ya. Sip begitu. Nah seperti itu. Kalau sudah kita next saja. Kalau sudah, nah ini hanya kalau misalkan kalian sudah dianggap aja tadi datanya sudah bagus ya seperti ini, variogramnya sudah bagus, berarti tinggal kita menentukan jarak pemodelannya mulai dari 0 sampai sekian atau mau kita kurangkan atau kita lebihkan atau terserah kita gitu, kita bisa sesuaikan. Oke, dalam hal ini saya default saja seperti ini. Kalau mau dirubah-rubah juga boleh. Spasinya juga boleh disesuaikan. Misalkan saya pakai berapa ya spasinya 500 aja deh. Ya, nggak bisa tepat 500 ya, nggak apa-apa. Karena jarak maksimum dan minimumnya bukan kelipatan dari 500. Kalau 500 mungkin begini nih. Saya lebihkan dikit menjadi 400 ya. Oke, jadi ini harusnya bisa kelipatan 500 ya. Enggak ya? Oh iya, ininya 500 harusnya. Nah, ini kelipatan 500. Oke, ini misalkan 200. Oh, bukannya. Dikurangkan aja kayaknya.
Ya, yang nomor 1 ya. Atau tadi back lagi. Kita coba ya. Ini sengaja saya lupa tadi. Settingannya begini nggak ya? Kita coba aja. Finish. Nah, ada dikit lah. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kontur kita. Seperti ini. Saya tarik ke bawah biar apa? Biar tepat di atasnya. Tadi saya tinggal tarik jadi tergabung ya. Tumpang susun istilahnya, overlay. Nah, seperti ini yang jauh tuh, lihat kelihatan banget ya ini. Konturnya rapat, berarti yang semakin jauh tuh semakin beda nilainya, walaupun dekat ini lumayan signifikan konturnya. Sedangkan yang dekat-dekat ini dia hampir datar-datar saja. Atau kita coba lihat ya, interval konturnya saya rubah menjadi berapa, 10. Nah, gitu. Jadi variasinya kalau kita lihat di sini, di yang ungu dia sedikit saja variasinya, sehingga dibandingkan yang jauh-jauh seperti ini, yang di atas-atas ini. Sehingga memang variogramnya yang leg jauh itu nilainya kurang begitu match ya, karena ya begini, beda sekali gitu, jomplang. Di sini juga ada nih. Jadi di sini nih dua data langsung jomplang jauh, terjadi variansi yang signifikan ya. Kayak begitu fungsinya. Jadi kalau next saja bisa menghasilkan kontur. Hanya secara geostatistik kita bisa memperbaiki estimasinya. Kalaupun hasilnya ternyata buruk, kita tahu buruknya itu seperti apa. Data ini layak dan tidak layaknya bisa kelihatan. Oh, kenapa tidak layak ya? Karena tadi variogramnya misalkan buruk. Kita bisa state konturnya itu tidak mewakili kalau kita menggunakan kriging, misalkan seperti itu. Bisa bicara lebih lah. Kalau next kita percaya aja dengan data yang ada, kontur yang ada, ternyata hasil estimasinya salah kontur. Pernah kejadian terjadi ketika datanya kayak gini nih. Ini datanya itu signifikan jauh nih. Nah, ini agak begitu jauh ya. Saya pernah kejadian dekat tapi di daerah sini. Datanya dekat, nilainya jauh gitu. Seolah-olah di sini ada patahan, padahal hanya satu data. Pencilan istilahnya, kita buang aja salah satu gitu solusinya. Salah satu solusinya. Kayak begitu, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, ini nanti ada hubungannya juga dengan tugas selanjutnya ya. Pak, saya mau bertanya Pak, Boleh? yang mengenai nugget efek itu Pak, itu tuh Oh, apa sih Pak? Terus bisa nggak sih kalau nilainya negatif? nugget efek nilainya negatif ya. Kan kalau variansi itu kuadrat ya. Kalau kuadrat itu Oh, nggak harusnya mungkin tidak ada berarti ya Pak? negatif, betul. Oh, iya. Jadi nugget itu sebetulnya bicara tentang error itu tuh. Jadi error nugget itu. Semakin besar nuggetnya, semakin dipertanyakan sebetulnya datanya kalau menurut saya. Kenapa? Kan nugget itu, oke kita lihat lagi ke sini ya. Oke, nah di sini ya. Oke, yang ini aja lah. Harusnya nih yang bagus nugget itu adalah bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi korelasinya itu semakin dekat, artinya dia dengan data dia sendiri kan harusnya nol datanya kan ya. Jadi misalkan korelasi dia dengan dia sendiri harusnya nol, itu artinya di sini data yang disebut dengan nugget nol itu kan ketika nilai x-nya itu udah nol. Ketika nilai x-nya nol, maka muncullah nugget. Kalau nuggetnya tidak sama dengan nol, berarti kan aneh sebetulnya. Dia dibandingkan dengan dirinya sendiri, loh kok beda jauh gitu kan. Atau dia dibandingkan dengan nilai yang sangat dekat dengan dia, kok jauh sekali gitu. Gitu. Walaupun umum, nah kita bisa bicara, loh kok bisa ya seperti ini ya. Oke, itu hanya bicara statistik saja. Gitu, harusnya kan nol ya. Berarti kenapa nih gitu kan, somehow gitu. Gitu ya, kurang lebih. Nah, ini Makasih ya, Pak. oke sama-sama. Nah, nanti dipelajari lagi di geostatistik atau kita bicara, tapi kalau di sini tatarannya adalah praktis kalau dengan saya ya. Lebih ke praktis, mungkin basic konsepnya tidak begitu dalam juga ya. Yang penting bisa bercerita tentang data itu aja. Di situ kebutuhannya. Karena pendekatannya adalah gravity. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke bagus, terima kasih. Kita akan membandingkan proses kriging ini di software yang lain. Yang saya sebut tadi adalah Oasis Montage. Oasis Montage saya sebutkan software yang canggih.
Yang kita banyak black box-nya di dalamnya itu. Klik, klik, klik. Kita nggak tahu isinya apa ini. Tahu-tahu hasilnya keluar aja. Sebagai geofisis, saya tidak merekomendasikan cara seperti itu. Kita harus berbeda dengan yang lain. Bahkan kita bisa membuat software sendiri harusnya. Gitu. Oke, kita coba buktikan ya. Klik engineering-nya seperti apa. Coba kalian buka Oasis Montage kalian. Kita udah tahu tadi basic konsepnya seperti apa. Pengaplikasiannya seperti apa. Dan kita bisa menilai bagus dan tidaknya seperti apa. Kita akan membandingkan dengan data yang lain, dengan perangkat lunak yang lain. Oke, kalau sudah buka seperti ini dalam Oasis Montage, ini saya sekalian perkenalan aja ya, biar kalian tidak istilahnya itu gaptek amat lah mengenai software-software geofisis. Oke, file new project, kemudian new buat project sendiri, ya foldernya. Kalau saya tadi di praktikum foldernya, oke open, namain saja apa misalkan saya sebut di sini kriging atau jangan kriging lah ya. Praktikum lagi deh. Kriging ya ada. Oke, bebas. Oke, maka akan keluar menu dan tab-tab yang lainnya. Kemudian kita masuk ke data. Kita akan mengimport dulu data ASCII tadi ke database-nya Oasis Montage. Oke, data, kemudian import, kemudian ke ASCII ya. ASCII, kemudian kita ambil datanya, yaitu namanya data tadi ya. Oke, pakai wizard, kita akan dibantu. Di sini kalau tanpa kita apa-apakan, maka ketiga kolom tersebut akan menyatu, maka kita harus ada delimited. Oke, kita pakai tab delimited, sensitive. Oke, next. Kalau sudah, nah ini step ini penting. Kita akan set ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai Z. Jadi dalam Oasis Montage di awal ini harus benar-benar X dan Y itu di state clear, jelas. Oke, di sini channel name-nya sebut X, channel name-nya di sini Y, yang kolom kedua, kolom yang ketiga kita sebut Z aja. Gitu. Jadi itu yang wajib diisi di sini. Oke, finish kalau sudah. Save template, no saja, nggak apa-apa. New database name, oke kita sebut aja data elevasi, gitu ya. Kalau sudah, oke. Nah, maka data yang tadi di ASCII itu sudah masuk ke database-nya Oasis Montage. Oke, sampai sini ada yang tertinggal, silakan diskusikan, ditanyakan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Di sini ada istilah gridding ya, grid ada gridding. Nah, di sini juga sama. Metodenya ada minimum kurvatur, bidirectional line gridding, kriging, tining, dan sebagainya ya. Oke, kita fokus hari ini bicara kriging. Oke, kemudian masuk ke dialog control, kriging, dialog controls. Kemudian channelnya yang akan kita grid apa? Channel Z tentu saja. Berarti Z yang akan kita konturkan. Name of new grid namanya apa? Oke, kita namakan saja kriging Oasis. Nah, kita akan bandingkan dengan server tadi ya. Selnya berapa ya? Tadi 500 ya, kita pakai 500, 500. Nah, gitu ya. Advance apa nih? Kita lihat advance. Nah, ini nih. Oke. Advance disebutnya ya. Ketika kita tadi sudah menentukan channelnya apa, yaitu Z tadi ya. Nama krigingnya nanti kriging Oasis. Kemudian yang penting di sini adalah nama dari output variogram. Misalkan ini namanya variogram Oasis. Oke, X-min, Y-min ini berhubungan dengan petanya, dengan kurvanya, biarkan saja. Log minimum. Oke, nah ini yang penting di sini sebetulnya adalah modelnya mau seperti apa? Power, spherical, Gaussian, eksponensial, atau user define. Kita akan coba lihat dulu power ya.
Oke, kalau sudah, klik variogram only. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Oke, mudah-mudahan terlihat. Oke, disesuaikan. Ini adalah variogram yang dihasilkan dari data kita. Ini 45.000 ya. Kalau kita tadi sampai berapa ya? Variogramnya nggak ada. Coba kita lihat variogramnya gimana ya. Kalau nggak salah di sini ada variogram. Coba saya explore dikit. Di dalam server itu ada nih variogram. Di grid ada variogram. Kita akan lihat variogramnya untuk data yang ini. Oke, ini hanya membandingkan saja. ABC. Oke. Nah, ini variogramnya ya. Di sini dia sampai 16.000 si leg distance-nya. Sedangkan di yang di sini variogram ini dari Oasis Montage dia sampai 45.000. Jadi penentuan apa istilahnya? Leg-nya itu server itu dia nggak jauh-jauh. Sebenarnya bisa kita definisikan ulang sih. Dia sampai kurang lebih 16 ribuan. Sedangkan yang ini, oke, sorry. Dia bisa sampai 45.000, bisa disesuaikan tadi ya. Oke, seenggaknya kalau kita lihat 16.000 kurang lebih di sini ya kurvanya hampir mirip. Hampir ya, nggak tahu bedanya dikit lah ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sebetulnya bisa jadi mungkin perbedaan increment dari leg. Ada yang per 100 meter, ada yang per 200 meter, ada yang per berapa meter gitu. Kita nggak tahu nih kalau yang ini tadi kita bisa tentukan ya jumlah legnya itu 15 seingat saya. Terus berapa tadi ada di tab-tab yang next. Sedangkan yang ini, oke kembali dulu ke yang sini. Sedangkan yang ini tadi kita tidak melihat settingan legnya ya. Jadi kita keluarkan tadi pakai power langsung keluar seperti ini. Settingannya sedikit ya. Langsung aja kita disuguhkan kurva seperti ini. Kalau power katanya linear seperti ini jadinya. Jadi yang dekat itu korelasinya bagus, kemudian ada korelasi yang buruk lagi di sini di antara 1000 sampai 2000. Kemudian ada korelasi yang agak bagus lagi di antara 2000 sampai 2000 berapa? 2750 mungkin. Atau sampai sinilah sampai 2500-an. Kemudian korelasinya buruk begitu. Seperti itu. Jadi kalau melihat seperti ini, oke, variogramnya seperti ini ya korelasinya yang bagus hanya di dekat-dekat saja. Nah, ini kalau kita kalau kita state si variogram ini didekati oleh power yang ternyata bentuknya adalah linear ya. Power itu maksudnya apa ya? Poligon kali ya, polinomial dengan pangkatnya 1 mungkin gitu jadi linear. Coba kita pakai kurva yang lain ya. Oke, kalau mau lihat ini tuh ada di map variogram Oasis variogram.net. Oke, kita lihat dengan data yang lain, masuk lagi kriging, dialog control, ini advance saja. Kemudian kita lihat variogram modelnya, spherical kayak gimana. Oh, oke, salah namanya ini. Oh, namanya spherical aja. Nah, spherical bedakan, jadi bedakannya itu hanya di output nama outputnya saja. Nah, gini, jadi seperti ini, kemudian agak menekuk ya, dan jauh ke sana sebetulnya jauh sekali udah nggak terlihat. Jadi kalau kita menggunakan model spherical, bentuknya seperti ini. Entah errornya lebih bagus atau enggak gitu. Seperti ini, jadi dia mencari regresi terdekatnya seperti ini. Oke, kita lihat lagi model yang lain. Kalau menggunakan apalagi ini biarkan kita ganti menjadi Gaussian, apakah muncul ya? Kalau tadi di server Gaussian itu nggak muncul cuman nggak naik ya. Berarti sangat kecil. Gitu. Nah, seperti ini nih Gaussian. Oke, kayaknya lebih baik dibandingkan yang spherical ya. Oke, nanti kita banding-bandingkan semuanya. Kita bandingkan lagi dengan yang lain. Coba ada apa lagi? Oke, advance, Gaussian, eksponensial. Ini kita ganti jadi eksponensial. Oke, eksponensial hasilnya nah seperti ini. Beda ya, kalau tadi
di server itu nggak muncul ya eksponensial tuh, kayaknya salah konstan tadi nampaknya. Karena kalau seperti itu berarti kita tahu oh, server itu ternyata ada kelemahan juga, nggak sempurna. Harusnya memang ada angka sih, nggak di bawah terus, tadi di bawah ya. Hanya linear dan power yang ada nilainya. Oke, nah seperti ini. Berarti kebayang ya kalau kita tidak melihat data ini, kita pakai eksponensial atau pakai Gauss, misalkan di mana Gauss. Nah, ini double klik kalau mau lihat ya. Kalau mau ngebandingin, lihat di sini aja. Kalau mau ngebandingin semuanya ya, pakai tile misalkan, nah seperti ini. Kita bisa, kalau mau ini kelihatan semua, misalkan yang ini, kita klik pakai yang bumi ini ya. Ini juga begitu, ini juga begitu. Ini saya close saja, sehingga bisa dioptimalkan. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan keempat ini, mana yang lebih baik? Tergantung kalian. Kalau saya sih mungkin spherical dan juga linear ya. Dan saya kayaknya agak berani yang spherical. Kalau Gauss juga boleh deh. Mungkin saya akan lebih percaya ke Gauss ya modelnya dibanding linear. Saya tidak akan menggunakan yang ini, variogram eksponensial. Gitu. Oke, jadi ada keterbatasan ya. Linear itu bagus untuk yang jarak dekat, yang jauh ini lumayan ya. Bedanya jauh. Kalau yang Gauss lumayan ya. Memang ada error di awal juga, namun dia agak yang jauh juga agak tercover lebih bagus ya. Kemudian yang spherical juga agak bagus ya. Yang jauh agak bagus juga. Subjektif kita terserah yang mana. Bebas. Nah, kalau begitu terserah kalian pakainya apa. Kemudian kita coba membuat gradingnya ya. Kriging, control filenya apa nih kita control file. Channelnya Z. Input variogramnya apakah yang tadi? Oh, variogramnya kita tentukan nih, kita masukkan. Ininya nggak kita masukkan, cuman input variogramnya yang akan kita setting. Tadi pakainya misalkan pakai Gaussian ya. Gaussian, open, grid. Apa nih? Control file. Apakah ada control file? Coba bikin ini. Oh ya, namanya ya. Oke, namanya rigging Gaussian. Oke, grid. Nah, hasilnya seperti ini. Wow, lumayan juga ya. Dia mementingkan yang jauh, tapi yang dekat kurang bagus. Ya, kita bandingkan lagi dengan yang lainnya ya. Oke, ke control file ya. Tadi ini, oke, jangan pakai Gaussian, coba pakai linear. Pakai linear itu yang tadi nggak ada apa-apain ya. Ini saya rubah menjadi linear grid. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kalau yang bandingkan juga dengan yang lainnya, kita lihat. Kita coba semua ya, biar kita bisa tahu. Oke. Oh ya benar. Ini sekarang kita coba pakai spherical. Ini kita ganti namanya. Grid. Agak mending ya ternyata yang spherical. Cuman Gaussian aneh. Kemudian yang lain lagi. Ada satu lagi apa yang kita coba? Eksponensial ya. Oke. Nah, gitu ya. Ternyata yang kita anggap bagus, Gaussian malah nggak begitu bagus ya. Oke, kita coba atau pakai ini, pakai tile. Yang ininya kita minimize semuanya. Yang ini kita banding-bandingkan. Tarik saja. Saya membandingkan bentuk grading untuk keempat metode. Oke. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ternyata Gaussian aneh juga ya. Padahal tadi variogramnya bagus tapi hasilnya malah buruk nih. Memang dia mementingkan yang jauh sih, yang dekat itu gak begitu bagus. Oke, berarti ini hasilnya ya.
Sebetulnya nggak sama-sama persis sih kalau mau dilihat, apa ya, dilihat gimana caranya. Display grid, control. Oh, nggak bisa ya. Bukan begitu caranya. Oh, ini ya. Jadi kalau kita menyimpan ini nih, misalkan kita ngeklik di sini, dia terintegrasi untuk keempat peta ya. Kita bisa membandingkan. Di sini di ketiga kurva di sini biru, di Gaussian warnanya nggak biru ya. Di sini Gaussian nih, Gaussian yang ini warnanya gagal, bukan biru. Berarti Gaussian kita hindari untuk model yang seperti ini. Yang ini juga biru, Gaussian biru tapi kecil. Di sini merah, Gaussian malah nggak merah, aneh ya. Oke, di sini merah, ini merah ini agak dekat dengan server kita ya. Server mirip ya, hanya skala warnanya berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Mirip, tapi sebetulnya secara angka kuantitatifnya beda sebetulnya. Mirip saja. Nah, ini nanti kita akan mencoba modelkan lebih banyak menggunakan ini ya. Lumayan canggih juga untuk user interface-nya bagus lah. Cuman secara mesin kita udah tahu nih tadi ya. Mesin atau coding di balik klik-klik yang kita isikan, yang kita lakukan, kita udah tahu isinya. Oh, ini menggunakan linear, power, eksponensial, Gaussian, spherical, dan sebagainya. Ternyata akan menghasilkan kurva yang berbeda gitu. Gitu. Walaupun biasanya linear itu sama bagus sih biasanya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau diskusikan? Ada 3 menit lagi, silahkan. Oke, mudah-mudahan kalian tidak menjadi click engineer ya. Oke, jadi bukan hanya klik-klik next tanpa tahu maksud dan tujuannya itu apa. Udah tahu sekarang ya. Kalau server itu otomatis sebetulnya dia penuh ya sih petanya. Kalau di OASIS Montage dia nggak penuh. Disesuaikan datanya. Kalau datanya kosong, dia akan dikosongkan daerah sini misalkan. Daerah mana nih, daerah Tenggara juga dikosongkan karena datanya kosong misalkan begitu. Kalau di server enggak ya, pokoknya di semua area yang udah kita tentukan, x minimum, y minimum, x maksimum, y maksimum yang ditentukan, pokoknya terisi data begitu. Kita bisa membuat blank juga sebetulnya. Pakai ada istilahnya itu blank, mana blank di sini. Adalah istilahnya blank nanti. Oke, ada yang mau diskusikan silakan, ada 2 menit lagi. Oke, kuis tadi saya lihat bagus-bagus. Mudah-mudahan itu representasi dari pemahaman kalian ya. Di luar itu saya nggak bisa bicara banyak. Oh iya, jangan lupa besok jam 11 ya UTS termodinamika. Kita akan mencoba menggunakan apa ya? Nantilah kita lihat aja perangkat lunaknya apa, softwarenya apa. Intinya jangan sekali-kali berbuat curang ya. Curang itu sanksinya bisa sampai DO. Nah, besok pastikan laptop atau HP kalian itu aktif. Oke, ini sebetulnya udah beres ya praktikumnya, hanya ini iklan aja buat besok. Jangan lupa tentang ujian UTS termodinamika. Jadi siapkan komputer atau laptop dan juga HP-nya mungkin ya untuk memfoto. Nanti saya akan kirimkan linknya. Nanti di link tersebut otomatis ya kalau nggak otomatis berarti si perangkat tersebut, perangkat yang kalian pakai itu harus kamera jangan bermasalah ya. Jadi nanti otomatis di situ ada script, saya bisa mengakses kamera kalian, wajah kalian akan terekam selama ujian, dan setiap pergerakan atau hal yang dilakukan di dalam komputer itu juga akan terekam di laporan saya nanti terekam. Misalkan jam sekian membuka tab Google atau buka WhatsApp dan sebagainya, itu akan terlacak oleh link tersebut. Oke. Jadi ini sudah tervalidasi, saya bukan menakut-nakuti, saya nanti bisa membuktikan kalau itu ternyata terjadi kecurangan dan sebagainya. Itu bisa dibuktikan melalui video, kamera, ataupun voice. Kalau voice itu bisa terdeteksi nanti ada noise, noise suara gitu. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah ya.
dan hasilnya pun bagus semua. Oke. Begitu saja mungkin kalau nggak ada yang mau diskusikan, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.